Aku mau tanya nih ke kamu, kalau disuruh milih, kamu pilih yang mana? Susu kedelai atau susu sapi? Mana yang lebih baik, susu kedelai atau susu sapi? Sebenarnya, apa sih perbedaan antara susu kedelai dan susu sapi? Yuk coba kita bahas di video kali ini ya. Tonton sampai habis. Oke, sebelum kita mulai, aku mau mengkoreksi satu hal dulu nih. Kita kan sudah sering banget ya dengar sebutan soal susu kedelai. Misalnya ada orang bilang, aku nggak bisa minum susu sapi, perutnya mules, jadi minumnya susu kedelai aja. Atau, aku vegan, jadi nggak minum dairy. Untuk pengganti susu sapi, aku biasa minum susu kedelai. Nah, sebenarnya ada yang salah dari kalimat-kalimat ini guys. Pertama, kita perlu perjelas dulu nih, apa sih sebenarnya makna dari kata susu itu? Susu sendiri berarti cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mamai alias tetek guys, pada binatang mamalia atau binatang menyusui. Jadi, misal kita ngomongin susu sapi, bener kan tuh cairannya keluar dari teteknya sapi. Sapi kan binatang menyusui juga tuh, jadi tepat disebut susu sapi cairannya. Contoh lain yang mudah ya, manusia. Manusia itu juga menyusui, punya tetek juga. Makanya kita mengenal yang namanya ASI alias air susu ibu. Sekali lagi, ini benar penyebutannya, susu. Nah sekarang, kita coba balik ke kasus susu kedelai tadi. Aku mau tanya ke kamu nih, emangnya biji kedelai itu punya tetek? Emangnya biji kedelai itu menyusui? Kan enggak ya, makanya seharusnya tidak disebut susu kedelai. Begitu juga dengan almond, oat, beras, dan bahan-bahan nabati lainnya. Mereka semua tidak punya tetek. Jadi seharusnya tidak ada sebutan susu kedelai, susu almond, susu oat, susu beras, itu semua sebutannya salah. Seharusnya produk olahan cair dari bahan-bahan tersebut itu disebut sari, bukan susu. Sari kedelai, sari almond, sari oat, nah itu tepat. Yes, aku tahu memang mungkin kita latah aja. Bahasa Inggrisnya kan ya pakai milk ya, soy milk, almond milk, oat milk, seperti itu. Jadi kita menyebutnya susu. Tapi sekali lagi, dilihat dari karakteristiknya, mereka ini bukan susu, tapi pengambilan dari sarinya. Mungkin bakal ada yang komen nih, halah ribet, masalah penyebutan aja didebatin. Tapi jangan salah, di luar negeri pun ini menjadi perdebatan, karena penamaan bisa mempengaruhi persepsi orang. Utamanya memberi penamaan yang sama, nantinya dianggap bisa menggantikan. Contohnya, sempat tren di mana almond milk itu digunakan untuk pengganti susu sapi. Padahal kandungan gizinya itu sangat berbeda, terutama di proteinnya. 1 gelas almond milk itu hanya mengandung sekitar 1 gram protein, sedangkan 1 gelas susu itu bisa mengandung 8 gram protein. Asumsi rata-rata asupan protein orang Indonesia itu sekitar 50-60 gram per hari, maka segelas susu itu bisa berkontribusi lebih dari 10% asupan harian seseorang. Jadi meskipun digadang-gadang sebagai plant-based alternatif dari dairy, jangan sama ratakan ya semua dengan susu sapi, karena kandungan gizinya bisa saja sangat berbeda. Sudah dulu deh bahas penamanya ya, sekarang balik lagi ke topik utama yang mau kita bahas hari ini. Tapi dibenerin istilahnya, sari kedelai vs susu sapi, mendingan yang mana? Nah buat kamu yang selama ini suka minum sari kedelai, ada kabar baik nih buat kamu. Bisa dibilang sari kedelai sendiri adalah alternatif susu yang paling baik dari plant-based alternatif dairy lainnya. Jadi kalau digunakan untuk menggantikan susu nih, sari kedelai bisa dibilang yang kandungan gizinya itu paling mirip. Nah kita compare ya beberapa zat gizi penting dari keduanya dan kita lihat unggulan yang mana nih. Pertama kita bahas dari segi proteinnya dulu. Dibanding plant-based milk alternatif lainnya, sari kedelai itu paling mendekati susu dari segi proteinnya. 1 gelas sari kedelai, proteinnya bisa jadi sama dengan segelas susu. Dari segi kelengkapan asam aminonya, kedelai juga superior dibanding sumber nabati lainnya, karena mengandung asam amino yang lengkap. Cuman untuk tambahan, untuk detail meningkatkan massa otot, susu sapi sedikit lebih unggul, karena leusinnya itu lebih tinggi daripada susu kedelai. Jadi lebih memancing muscle protein sintesis. Nah, perlu dinote juga, susu kedelai yang dipasarkan, itu kandungan proteinnya akan sangat tergantung dengan banyaknya pengenceran yang dilakukan. Nah, terkait pengenceran ini, karena tidak sestandar susu sapi ya, susu sapi itu tidak diencerkan, biasanya cuma dipanaskan aja seperti itu, ataupun kalau diencerkan mereka juga ditambahkan bubuk susu sapi lainnya. Jadi, dalam konteks protein ini bisa dibilang susu sapi sedikit lebih unggul daripada sari kedelai. Lalu yang kedua nih, kita bahas soal kalsiumnya, karena susu sapi sendiri itu dikenal sebagai sumber kalsium yang baik. Nah, kalau plant-based milk alternatif lainnya, umumnya itu difortifikasi oleh kalsium. Sari kedelai yang aku temui di pasaran Indonesia itu tidak semuanya demikian. Terlebih kalau kamu belinya dari penjual tradisional yang jual dalam bentuk plastikan begitu. Hampir pasti tidak difortifikasi dengan kalsium. Jadi dari konteks kalsium, susu sapi itu lebih unggul daripada sari kedelai.
Yang ketiga, sekarang kita bahas soal lemak nih. Pada susu sapi, biasa ada concern juga terkait kandungan lemaknya. Karena lemak pada susu sapi itu dominan lemak jenuh. Dan kita ada anjuran untuk membatasi asupan lemak jenuh. Walaupun sebenarnya belum ada bukti terkait konsumsi susu sapi itu memberi dampak buruk seperti dia tinggi lemak jenuh ya. Tapi dari konteks membatasi asupan lemak jenuh, sari kedelai bisa jadi alternatif yang lebih baik. Karena kandungan lemak pada sari kedelai itu lebih dominan lemak tidak jenuhnya. Lalu, karena kedelai itu sumber nabati, sari kedelai juga tidak mengandung kolesterol. Jadi bagi yang concern karena hasil medical check-up-nya total kolesterol sudah tinggi seperti itu, sari kedelai bisa jadi opsi yang baik. Jadi dalam konteks lemak ini, sari kedelai lebih unggul dibandingkan susu sapi. Kecuali kamu ganti susunya dengan susu low fat ataupun susu skim. Terus yang keempat, aku mau bahas soal vitamin D juga nih. Karena banyak orang di Indonesia itu kekurangan asupan vitamin D dan jarang terkena sinar matahari juga. Nah, karena keduanya mengandung lemak, sebenarnya sari kedelai dan juga susu itu bisa mengandung vitamin D yang merupakan vitamin larut lemak. Lagi-lagi seperti kalsium, produk sari kedelai di Indonesia itu tidak semuanya difortifikasi vitamin D sebanyak susu. Jadi konteks vitamin D kali ini, susu sapi itu lebih unggul dibandingkan sari kedelai. Terus yang kelima nih, sebenarnya sari kedelai sendiri memiliki keunggulan layaknya olahan pangan nabati lainnya, yakni terdapatnya kandungan serat di dalamnya. Tapi lagi-lagi perlu lihat produknya ya, karena sudah banyak juga yang serat tidak larutnya dihilangkan saat pemrosesan. Kalau yang rendah pengolahan, seratnya lumayan nih, bisa 1,5 sampai 2,5 gram per gelas. Kalau susu sapi sendiri itu tidak mengandung serat. Jadi dari segi serat, sari kedelai itu lebih unggul dibandingkan susu sapi. Terus komparator keenam, yang terakhir. Nah, ada orang yang tidak bisa minum susu sapi, entah karena laktos intoleran ataupun alergi protein susu. Nah, kalau konteks ini jelas sari kedelai yang menang, karena zat yang menimbulkan intoleransi atau alergi tersebut tidak ditemukan pada sari kedelai. Jadi sari kedelai lebih unggul. Ada juga sih memang yang namanya soy alergi seperti itu, tapi prevalensinya sangat rendah, jauh lebih rendah dibandingkan prevalensi laktos intolerans misalnya. Nah, jadi overall, kalau dinilai dari berbagai sisi, sebenarnya menurut saya sari kedelai itu cukup berimbang dengan susu sapi. Jadi kalau kamu prefer mengganti susu sapi dengan sari kedelai karena alasan tertentu, silahkan. Memang, kedelai itu sendiri merupakan pangan nabati yang baik untuk dikonsumsi, utamanya karena protein dan seratnya yang tinggi.